Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita sebelum mau menyanyi, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama, mari kita menyerahkan terlebih dahulu ibadah ini melalui doa ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan, untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Kami mohon Tuhan, dengan keadaan apapun kami saat ini bergabung Tuhan, biar hati pikiran kami boleh terbuka Tuhan untuk setiap firman-Mu yang Kau berikan, baik melalui pujian penyembahan, melalui doa, atau saat kami mendengarkan firman-Mu. Biar kami boleh percaya Tuhan bahwa dalam janji-janji-Mu kami boleh mendapat kekuatan, pengharapan yang baru. Terima kasih untuk kasih-Mu, biar Engkau yang penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu agar kehidupan kami boleh semakin diubah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan, sebab itu adalah kehendak Tuhan. Kita bisa mengucap syukur atas kasih setianya dan janjinya yang Dia selalu pegang. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sebab itu kita berucap syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab Kau tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita sudah mengucap syukur. Mari kita juga bersama-sama terus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar, dengannya kita bisa berdiri dengan teguh. Amin. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Saudara-saudari percaya, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai
Alfa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Mari kita berikan kemuliaan yang mulia bagi nama Tuhan. Ya, Dia bukan hanya Tuhan yang berkuasa, tetapi Dia juga Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Yesus sebagai manusia telah mati di kayu salib sehingga kita bebas dari dosa-dosa kita dan kita diselamatkan. Oleh karena itu, mari kita mengucap syukur, menghargai pengorbanannya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sejak ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu
dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Hanya oleh kuasa darah-Mu kami diselamatkan. Sungguh besar pengorbanan-Mu. Kami tinggikan Engkau, dimuliakan nama-Mu. Segala hormat bagi-Mu. Kau penyelamat kami Tuhan, Kau juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan dan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mulai perenungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kalau kami mendapat kesempatan untuk beribadah sekali lagi Tuhan. Biarlah Bapa, ibadah pagi hari ini Bapa boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Boleh menjadi persembahan yang harum. Setiap pujian, hormat, syukur hanya pada Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa, kami hari ini juga lapar dan haus Tuhan akan firman-Mu, akan rema daripada Engkau Tuhan. Biarlah Bapa, Kau yang mengajar kami secara pribadi menurut bahasa yang kami mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Kau tutup fokus hamba-Mu. Ini bukanlah hamba yang berbicara, bukanlah kata-kata seorang manusia, tapi biarlah Engkau yang berbicara langsung untuk setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi semuanya, apa kabar? Ya, saya berharap kalau kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat-sehat, dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan, ya, termasuk keluarga yang di Indonesia. Ya, pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan saya memberi judul Lesson Learned from DIY Project. Nah, sebelum saya lanjut, apa sih Lesson Learned, apa sih DIY Project? Nah, saya akan membacakan dulu subtema bulan Juli Agustus ini. Ya, subtema bulan Juli Agustus ini adalah siap setia dan makin teguh jadi murid Kristus yang hidup di akhir zaman. Ya, itu diambil dari Matius 24 ayat 44 dan 2 Petrus 1 ayat 19. Nah, jadi tema bulan Juli Agustus ini adalah menjadi murid ya. Kita mau belajar menjadi seorang murid dan saya mengambil dari situasi hidup saya saat ini. Saya masih sibuk dengan pindahan, jadi saya akan pindah. Dan sebelum pindah, kami sedang sibuk mempersiapkan tempat barunya. Nah, dalam masa-masa persiapan ini, saya belajar sesuatu dan saya mau membagikan apa yang saya pelajari atau saya renungkan lewat pengalaman mempersiapkan
pindahan ini. Oke. Nah, sebelum itu mari kita baca bersama dulu. Kita buka di Efesus 5 ayat 8 sampai 18. Ya, Efesus 5 ayat 8 sampai 18. Buat yang eh, tidak siap dengan Alkitabnya, saya sudah menyiapkan ayatnya ada di layar ya. Oke, Efesus 5 ayat 8 sampai 18. Ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Selanjutnya 12, sebab menyebutkan siapapun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Ya, saya tadi menyebutkan ya, saya akan pindahan, kami sekeluarga pindah ke tempat baru dan dalam persiapan pindahan ini kami menyiapkan tempat baru ya. Ada masang lantai, harus ada yang dicat, ada yang dipasang, ditambahkan sebelum kita uh, bisa pindah ya. Nah, yang kami lakukan, satu yang kami lakukan tentunya yaitu mengecat yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan ada satu ruangan yang saya cat gitu ya. Ruangan ini cuma ruangan kecil dan yang dicat pun bukan dengan warna-warna uh, yang spesial atau gimana, cuma warna putih aja gitu ya. Ya, kami pergi ke toko beli cat, beli perlengkapannya, ada kuas dan roller dan sebagainya. Ya udah, saya itu semua cat ya. Cat sekali, masihnya kurang gitu. Akhirnya cat kedua kali dan ditunggu kering, akhirnya baru cat. Oh, udah lumayan bagus gitu ya. Nah, tapi kemudian kami mencoba gitu ya. Saya ngambil sebuah lampu yang sangat terang gitu. Nah, saya tancapkan listrik, kemudian saya uh, pancarkan atau sentrongkan ke dinding yang baru saja saya cat itu. Ya, setelah berapa waktu tentunya, setelah tunggu kering. Dan terlihat gitu bahwa ada bagian-bagian yang masih kurang. Kalau lampu ini dimatikan sebenarnya tidak kelihatan gitu, tapi ketika lampu ini dinyalakan Eh, dan lampu ini memang terang sekali ya, langsung dinyalakan ke dinding itu dan kelihatan ada yang sedikit masih belang gitu. Nah, dengan menggunakan lampu ini, akhirnya saya menambahkan sedikit di sana sini cat sehingga ada bagian-bagian yang kurang tadi. Kemudian ya tertutup dengan cat dengan sempurna ya. Nah, lewat pengalaman itu saya ada 3 poin yang bisa saya bagikan gitu. Yang pertama adalah light, yang kedua adalah waste, dan ketiga lah ikut. Mari kita gali sama-sama, kita bongkar apa sih ketiga poin ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah light gitu. Seperti pengalaman saya tadi ya mengecat dengan lampu yang sangat terang, walaupun temboknya itu terlihat putih, tapi ketika diterangi gitu, terlihat gitu ada yang em, apa belum sepenuhnya tercover atau tertutup dengan cat gitu. Ada yang mungkin sedikit belang gitu, ada yang mungkin sedikit kelihatan
warna dasar sebelum dicat ya. Nah, eh, oleh karena saya merenungkan gitu, apa kalau saya membawa kejadian itu atau pengalaman itu dalam hidup saya, oh, dalam hidup kita sebenarnya kalau kita ini hidup kita diterangi gitu ya, disorot dengan cahaya, sebenarnya semuanya terlihatnya. Dan apa? Dan dalam situasi apa ketika sebenarnya hidup kita disorot dengan terang gitu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ya. Tuhan Allah adalah terang. Di Yohanes 1 ayat 1 ayat 5 dikatakan, dan inilah berita yang kami dengar dari Dia dan yang kami beritakan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi setiap kali ketika kita datang ke Tuhan, ya kita menghadap Tuhan, kita menghadap terang karena Allah adalah terang seperti yang Firman ini barusan katakan gitu. Dan ketika kita datang ke hadapan Allah, artinya kita menghadap terang itu tadi, artinya tidak ada yang tersembunyi, ya semuanya terekspos, ya hidup kita hari ini dan sebelumnya, ke belakang apa yang telah kita lakukan, karakter kita, isi hati kita, pikiran kita, semuanya terekspos gitu ya. Ya, dalam terang semuanya terlihat. Yang di Efesus 5 yang kita baru baca tadi berkata di ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Saya lebih suka versi NIV-nya dikatakan, but everything exposed by light become visible, and everything that is illuminated become a light. Jadi, terutama di kalimat pertama dari versi NIV berkata, everything exposed by the light become visible. Kita menghadap Tuhan, menghadap terang, seluruh hidup kita menjadi ya terekspos ya, terlihat semuanya, terbuka atau dalam bahasa Indonesia ditelanjangi ya. Dan sebenarnya kalau saya renungkan, ini adalah awal dari pemulihan. Awal dari pemulihan. Langkah pertama dari kesembuhan. Ya, saya percaya tahun 2021 ini inilah tahun pemulihan, tahun kesembuhan ya, walaupun mungkin corona belum lewat, tapi saya percaya inilah tahun kesembuhan, tahun pemulihan, dan bukan pemulihan dari sakit gitu, pemulihan dari penyakit virus, mungkin ada penyakit kanker dan sebagainya, tapi juga pemulihan dari segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, pemulihan akan identitas kita, pemulihan akan setiap emosi yang kita rasakan, mungkin ada yang marah, ada yang benci, ada yang sakit hati. Saya berdoa itu juga dipulihkan tahun ini ya. Dipulihkan dari segala kondisi mental, depresi, stres ya. Segala tantangan itu tahun ini juga pulih ya. Tapi pulihnya gimana? Pulihnya itu ketika kita terekspos, ya, ditelanjangi oleh cahaya. Dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada pemulihan. Jadi seperti tembok tadi, kalau saya tidak terangi, maka nggak akan kelihatan kalau ada yang belang gitu. Dan kalau setelah kelihatan ada yang belang, ada yang kurang, saya bisa ambil cat, saya bisa tambahkan cat di bagian yang kurang tadi itu. Demikian juga hidup kita. Ketika menghadap Tuhan, diterangi dan Tuhan Tuhan tahu, kita tahu bagaimana yang kurang. Tuhan juga bisa menjamah, Tuhan juga bisa memberi kasih karunia, Tuhan juga bisa mengalirkan kesembuhan, memulihkan ya. Ada redemption di dalam sana, ada healing ya. Jadi hanya dalam Tuhan, hanya ketika terekspos oleh cahaya, oleh terang dalam Tuhan itu sendiri, kita akan dipulihkan ya. Nah, yes, seperti yang tadi dibilang, semua yang terlihat akan dipulihkan.
Di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bukan hanya di sini di ayat yang diambil ini eh, berkata tentang dosa dan saya percaya bukan hanya dosa aja. Dosa dalam artian seperti dosa mencuri, dosa berbohong, dosa yang lain, tapi juga segala situasi, segala kelemahan, segala kekurangan juga eh, juga akan disembuhkan. Di Yohanes 8 ayat 32 gitu. Ayat firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dalam terang kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran ini kan memerdekakan kita dari apa? Memerdekakan kita dari segala situasi, dari keadaan depresi mungkin, ke emosi negatif, marah, benci, sakit hati, segala perasaan tertolak, ya. Dalam dalam terang ini kita akan mendapat kebenaran, kebenaran ini akan memerdekakan kita. Mungkin berpikir, gak mungkin lah, aku ini sudah terlalu rusak, ya. Hidup ini sudah terlalu hancur. Eh, apa? Mana mungkin Tuhan mau menerima aku? Mana mungkin aku ini mau menghadap Tuhan? Ya. Ada sesuatu, ada teknik orang Jepang yang namanya kintsugi. Ya. Kintsugi ini adalah ketika mereka punya mangkok seperti yang digambar, pecah, jatuh ya, atau piring atau gelas dan lainnya. Mereka kan mengumpulkan pecahan, orang Jepang akan mengumpulkan pecahan dan setiap pecahan ini akan dilem atau disambungkan pecahan demi pecahan sehingga kembali ke bentuk semula ya. Dan pecahan ini dilemnya bukan atau disambungkan kembali bukan sekedar dengan pakai lem biasa, tapi biasanya pakai emas, pakai perak gitu ya. Dan akhirnya bisa kembali ke bentuk semula lagi gitu. Nah, dengan menggunakan emas atau perak misalkan, ini malah menunjukkan atau meng-highlight pecahannya itu. Jadi pecahannya ini malah menjadi menonjol, oh ini mangkoknya ini sudah pernah pecah gitu. Mangkok ini sudah pernah hancur sebelumnya dan disambungkan kembali. Nah, kalau dilihat banyak yang suka dengan mangkok apa atau teknik kintsugi ini kenapa? Karena hasilnya indah, lebih indah daripada dari keadaan semula atau keadaan sebelumnya gitu ya, dari mangkok aslinya. Nah, kalau manusia bisa seperti itu, bisa mengambil sebuah yang rusak dan dibuat menjadi lebih indah daripada aslinya, bagaimana dengan Tuhan gitu? Tuhan bisa memulihkan segala sesuatu dan tidak ada yang terlalu rusak buat Tuhan gitu. Tidak terlalu hancur buat Tuhan untuk pulihkan. Tidak terlalu apa terlalu jauh untuk Tuhan jangkau ya. Dan di Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Jadi buat yang berpikir hari ini mungkin aku yang terlalu jauh, terlalu rusak, terlalu kotor untuk menghadap Tuhan. Kalau mau pulih, mau dipulihkan, mau disembuhkan, caranya yang kita menghadap Tuhan, menghadap cahaya terang itu. Karena dalam keadaan terekspos, kita dipulihkan. Dan tidak ada yang terlalu kotor buat Tuhan. Semuanya Tuhan terima. Ya. Nah, setelah eh, dalam pengalaman saya dengan mengecat ini, saya juga belajar gitu. Kalau uh, setiap bahan jadi ada ruangannya saja. Ini dindingnya macam-macam. Ada dinding beton,
Ada dinding biasa, dinding lunak, dan ada dari kayu ya. Semuanya saya cat dengan warna putih gitu, semuanya. Tapi em, ternyata walaupun maunya dicat dengan warna putih, kalau bahan dasarnya yang dicat itu berbeda, maka ada cat-cat yang khusus untuk bahan tersebut. Misalkan bahan untuk kayu dan beton itu catnya berbeda dan penangannya juga berbeda gitu. Ada yang harus dicari cat primer, cat dasar, ada yang tidak perlu bisa langsung dicat gitu. Ya, saya bukan ahli ini cat, ini juga mungkin pertama kali saya benar-benar cat sebuah dinding sendiri gitu ya. Tapi eh, saya coba tanya-tanya cari tahu dan itu yang disarankan. Nah, Em, jadi pelajaran yang bisa ditarik adalah setiap bahan, setiap jenis dinding, kondisi dinding itu ada caranya sendiri. Itu juga buat demikian buat kita gitu. Apa kita masing-masing punya jalannya sendiri, masing-masing punya kondisinya sendiri gitu. Masing-masing punya keadaan dan tantangannya sendiri. Tapi pesan Tuhan atau firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini itu mengingatkan kita untuk hidup bijak gitu. Walaupun masing-masing kita punya cara hidup berbeda-beda, kondisi hidup berbeda-beda, tapi kita harus ingat untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan, hidup bijaksana. Efesus 5 ayat 15 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu juga dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ya seperti tadi pelajaran dari mengecat itu tadi, bahwa setiap orang punya keadaannya sendiri-sendiri, tapi kita harus ya hidup dengan bijaksana. Tapi itu juga berkata kalau kita itu tidak bisa membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya, kita tidak bisa mengukur hidup kita atau memakai ukuran orang lain untuk mengukur hidup kita gitu. Kita juga nggak bisa memakai ukuran kita kepada orang lain. Nah, jadi setiap orang itu punya cara hidupnya sendiri, punya prosesnya sendiri, punya tingkat pertumbuhannya sendiri gitu. Nah, kita juga harus hidup bijaksana dalam artinya bahwa ketika kita masuk dalam terang, ketika kita dalam proses pemulihan, kita juga harus mengambil keputusan. Ada yang mungkin harus ditinggalkan, ada yang harus diubah gitu ya. Dalam terang Tuhan tidak menuntut perfection. Ya, mungkin kalau saya cat dinding, saya maunya tentunya semuanya dengan putih, rata, bagus gitu kan. Tapi itulah kehidupan agamawi. Kehidupan agamawi menuntut kita untuk hidup dalam perfection, dalam kekudusan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi Tuhan tidak menuntut perfection. Yang Tuhan mau kita ada transformation, ada perubahan. Jadi Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu gitu ya. Jadi kita harus mengambil keputusan-keputusan untuk meninggalkan hidup yang lama. Mungkin hari ini masih ada satu dua yang dilakukan. Kita harus aktif mengambil keputusan untuk berkata tidak. Kita meninggalkan hidup yang lama dan melanjutkan dari Efesus 15 5 ayat 13 yang tadi bahwa ketika kita diterangi, hidup kita terekspos, hidup kita juga menjadi terang gitu ya. Jadi segala sesuatu yang diterangi itu juga memantulkan cahaya. Jadi seperti dinding itu tadi, ketika dinding tadi itu saya sinarkan, saya sorot dengan sinar yang terang, dinding itu bercahaya. Kalau mungkin kaca malah cahaya tadi itu memantulkan gitu. Nah, itu juga berarti buat kita ketika kita datang kepada Tuhan. Ya, ketika kita datang kepada Tuhan,
hidup kita diterangi, segala sesuatu itu terbuka, terekspos, dan Tuhan memproses satu persatu, ada yang dipulihkan, ada yang diubahkan, ada yang disembuhkan. Kita yang diterangi juga bercahaya, bersinar. Hidup kita juga terlihat oleh orang lain. Hidup kita juga bisa menjadi kesaksian orang lain. Matius 5:14a berkata, kamu adalah terang dunia. Dan Matius 5:16 berkata demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu kenapa maka kita juga harus hidup bijaksana, kita harus mengambil keputusan-keputusan yang tepat dengan situasi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Kita memerlukan keputusan yang berbeda, cara hidup yang berbeda, cara hidup yang bijaksana. Ya, nah bukan hanya hidup sampai hidup bijaksana, tapi ada pelajaran ketiga yang saya tangkap dari pengalaman saya mengecat tadi itu ya. Nah, ternyata bukan hanya jenis cat yang berbeda, tapi juga peralatan untuk mengecat itu berbeda juga. Ada drip tray, ada kuas, ada roller, ada macam-macam, ada bisa pakai spray. Kita juga perlu pakai alat protektif ya, mungkin ada apa, ada tape. Jadi untuk melindungi bagian-bagian yang tidak mau dicat, ditutupin dengan baik sehingga catnya nggak kena dan sebagainya. Nah, semua peralatan itu dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tadi, untuk mengecat itu tadi. Dan apa namanya, itu dibutuhkan persiapan. Gak hanya beli, tapi ketika sudah dibeli, dipakai. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah kita harus memakai apa? Kita harus equip sesuatu dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan. Ya, yang, yang ketiga kita harus filled with Spirit. Spirit ini adalah Roh Kudus ya. Jalan bersama Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18b berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ya. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ketika hidup kita diubahkan, dipulihkan dalam terang itu. Nah, dan dalam terang itu hidup kita hidup kita bersinar ya, menjadi terang buat orang lain. Dan dalam menjadi terang itu kita butuh equipment, kita butuh diperlengkapi, kita butuh kuasa, ya. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi. Sehingga ketika kita membagikan sesuatu, pengalaman kita bersama Tuhan, kuasa itu juga boleh mengubahkan orang lain. Ya, kuasa itu juga bisa menjangkau, bisa menyentuh hati orang lain, bisa mengubahkan orang lain. Jadi kita nggak hanya berhenti kita datang kepada Tuhan, kita nggak hanya berhenti dalam memperhatikan hidup kita, mengambil keputusan-keputusan yang tepat, tapi dalam mengambil keputusan itu juga kita melibatkan Roh Kudus. Dalam setiap perbuatan kita melibatkan Roh Kudus, konsultasi dengan Roh Kudus, kita dalam setiap langkah kita, dalam setiap kesaksian, bahkan kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, bukan karena perkataan kita, bukan karena hebatnya kita dengan kata-kata yang manisnya kita, tapi kita mempercayakan semuanya ke Roh Kudus ya. Jadi dibutuhkan uh, perlengkapan yang tepat, dibutuhkan gak hanya dengan sendiri, tapi juga dengan Roh Kudus. Jadi ini yang terakhir yang saya belajar dari pengalaman bersama pengalaman mengecat sebuah ruang kecil, dan semoga boleh menjadi berkat buat yang mendengarkan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia dan berkat-Mu pada pagi hari Tuhan. Bila perenungan singkat kami Bapa boleh berlanjut
dan terus berbicara kepada kami Tuhan, bahkan setelah selesai ibadah ini Tuhan. Ya Bapa, kami juga teringat Bapa untuk keluarga kami, teman-teman kami, atau saudara kita kami yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Biarlah Engkau boleh memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi kesaksian buat mereka Tuhan. Ya Bapa, biarlah kami mau datang dalam terang-Mu Tuhan, dan hidup kami dipulihkan Tuhan, dan dalam pemulihan itu juga kami juga boleh bersaksi Tuhan tentang kasih karunia-Mu Tuhan. Ya Tuhan, saya juga teringat untuk keluarga teman yang mungkin lagi sakit Bapak, terutama yang di Indonesia Tuhan karena Corona Tuhan. Biarlah Bapak ada kasih karunia-Mu untuk bangsa ini Bapak, untuk teman saudara kami, untuk keluarga kami Bapak, sehingga mereka juga boleh dihindarkan, walaupun kalau yang lagi sakit Tuhan boleh sembuh dalam nama Tuhan Kristus. Ya Bapak, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, karena kami percaya kasih karunia-Mu cukup Bapak, untuk kami semua dan untuk keluarga kami, teman kami yang di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ya. Amin. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudara, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kota-kota yang sudah mengikuti, yang sudah ada ibadah onsite, mari kita gunakan waktu, kesempatan untuk juga beribadah di tempat di mana ada kota-kota yang sudah membuka ibadah onsite. Dan mari kita mau menutup bersama doa kita pada siang hari ini. Kalau tidak keberatan, mari kita boleh bangkit berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau dalam ibadah hari ini kami sudah boleh diberi kesempatan lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau boleh menerima pujian penyembahan kami, berkati tim pelayan musik pujian yang sudah boleh memimpin kami dalam pujian penyembahan hari ini, juga untuk firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak PDP Ivan Sulaiman. Mari Tuhan, Engkau terus pakai kami menjadi murid-murid-Mu yang terus kiranya boleh diterangi dalam terang firman, dalam terang yang ada padamu Tuhan, supaya kami boleh dipulihkan menjadi generasi yang sungguh-sungguh maju dengan hati yang dipulihkan. Mari Bapak, Engkau kerjakan. Kiranya kami boleh menjadi murid-Mu yang siap sedia di akhir zaman ini. Kami boleh terus Tuhan, boleh terus maju dengan hidup sebagai
murid-murid yang bijaksana Tuhan. Mari Engkau terus kerjakan dalam kehidupan kami. Kami juga mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Baik di tengah keluarga kami, baik di tempat di mana kami tinggal, kami bekerja, ada yang studi juga, jadikan terang di negara di mana Engkau tempatkan kami, baik di Jerman, di Belanda. Mari Engkau kiranya boleh mengerjakan dengan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang sudah dibagikan tadi tidak kembali dengan sia-sia. Engkau boleh tetap berbicara kepada kami. Kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu, bukan sekedar mendengar, tapi kiranya kami menjadi orang-orang yang setia dalam melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak PDP Ivan Sulaiman dengan seisi keluarganya. Kau pakai hamba-Mu ini dengan semakin luar biasa. Kau juga mengerjakan dalam kehidupan kami Tuhan, iman yang timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Kami percaya seorang murid yang mau diajar akan selalu disertai Tuhan, dan kami akan berhasil seperti yang sudah Kau firmankan dalam Matius 28 ayat ke-20. Mari Tuhan, kami sebelum menutup ibadah kami mau terus berdoa bagi negara yang kami kasih, Indonesia. Indonesia membutuhkan doa kami di saat-saat sedang menghadapi badai COVID-19 yang begitu tinggi. Nyatakan anugerah-Mu supaya di saat-saat ini banyak orang yang berbalik kepada Tuhan. Banyak orang yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Engkau yang pulihkan bangsa kami. Engkau yang bekerja baik di tengah orang-orang yang duduk di pemerintahan maupun seluruh masyarakat yang ada di seluruh kepulauan. Tuhan, jaga lindungi Indonesia dari berbagai macam kepanikan Tuhan. Engkau yang kiranya boleh segala kuasa sudah taruh di tangan Tuhan, baik di bumi dan di surga. Karena itu Tuhan, kami hanya bisa memohon kepadamu Tuhan. Mari Engkau yang hentikan COVID-19 dengan varian yang baru ini, supaya Indonesia boleh dibebaskan Tuhan dari badai yang besar. Demikian juga untuk Jerman dan Belanda. Kami bersyukur kalau di negara Jerman dan Belanda sudah ada sedikit kelegaan. Namun kami mendengar sekarang ini ada kenaikan lagi angka COVID yang kami perlu doakan supaya negara Jerman, Belanda juga menjadi negara yang takut akan Tuhan. Banyak di antara mereka berbalik kepada Tuhan, baik di pemerintahan maupun juga masyarakat, supaya kami mau menggunakan waktu-waktu yang berharga ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang bekerja baik dalam pemerintahan di Jerman maupun di Belanda, supaya banyak di antara mereka yang sungguh takut akan Tuhan, seperti Daniel, Sadrah, Mesa, dan Abednego, karena hanya kebenaran saja yang bisa meninggikan derajat bangsa. Namun dosa yang menjadi noda bangsa kiranya boleh terus diperangi, juga di Jerman dan di Belanda, juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini Tuhan, di mana banyak anak-anak Tuhan sedang berseru-seru kepada Tuhan. Nyatakan anugerah pertolongan-Mu. Mari Bapak, Engkau sertai kami dalam minggu ini lagi, bila nanti kami akan kembali masuk dalam kesibukan sehari-hari. Berkatilah yang bekerja, berkatilah orang-orang yang sedang menuntut ilmu di negara Jerman dan Belanda, supaya mereka menjadi orang-orang, murid-murid pun juga yang berhasil. Ini menjadi doa kami Tuhan. Jadikanlah kami terang di tengah masa sekarang ini Tuhan, di mana kegelapan sedang menerpa dunia ini. Jadikanlah kami terang Tuhan. Mari Engkau yang kiranya boleh mengerjakan dalam kehidupan kami hal-hal yang Tuhan inginkan. Ada dalam minggu ini, selain kami bekerja atau studi, ada juga kegiatan doa di Hope di kota-kota, ada Hope Global pada hari Kamis, ada Komsel Perak Perkasa. Engkau juga berkati. Mari Bapak, Engkau kerjakan dengan kuasa-Mu, supaya kami semua boleh bangkit menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami boleh menjadi generasi yang mulai selalu mengandalkan firman-Mu, dan kuduskan kami dalam kebenaran, karena firman-Mu itu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan online ini juga dengan berkat yang daripada-Mu. Kiranya Engkau boleh memberkati jemaat-jemaat-Mu, juga yang sudah ada ibadah onsite di kota-kota, supaya kami terus bersemangat dalam membangun tubuh Kristus atau gereja-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita dan mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau, mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin. Ke